Raja Empat dari Telur Naga. Dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Alyap dan Bokiden. Sepasang suami istri ini tinggal di tepi sungai, tepatnya di Sungai Wawage atau sering disebut dengan Sungai Kali Raja, tepatnya di Papua Barat. Secara administratif, kini wilayah tersebut masuk dalam kampung yang disebut Kampung Wawi Yai. Saat sedang berada di pinggir sungai, sepasang suami istri tersebut menemukan 7 butir telur, di mana telur tersebut hendak dikonsumsi oleh Alyap, suami Bokiden. Namun sang istri menghalanginya untuk dikonsumsi karena keinginan sang istri. Akhirnya telur-telur tersebut dibawa pulang oleh pasangan tersebut. Saat disimpan, telur-telur tersebut tiba-tiba saja menetas, yaitu menetaskan bayi manusia. Dari 7 butir telur tersebut, ada 5 telur yang berhasil menetas, yaitu 4 laki-laki dan 1 perempuan. 1 telur menetas namun menjelma menjadi roh atau disebut dengan makhluk halus. Sedangkan yang 1 telur lagi menetas menjadi sebuah batu. Nah, batu yang lahir dari telur ini diberi nama Batu Telur Raja, dan batu tersebut masih disimpan di situs Kali Raja. Tersimpan dalam bangunan kecil, batu telur raja ini berwarna putih, dibaluti kain berwarna putih, dan dikelambuti dengan kelambu berwarna putih juga. Kembali lagi pada 5 telur yang menetas menjadi manusia, yang 4 laki-laki yang lahir kemudian menjadi penguasa. Dari daerah tersebut, keempat anak laki-laki itu diberi gelar, yaitu gelarnya Van. Mereka pun diberi gelar yang pertama Raja Van Giwah, yang kedua Van Tusan, yang ketiga Van Mustari, yang keempat ada Van Kilimuri. Sedangkan anak perempuan itu diberi nama Pintik. Namun pada mulanya mereka hidup bersama di Kali Raja. Namun sayangnya, karena pertengkaran keempat raja ini, mereka terpencar ke penjuru Papua. Raja pertama Van Giwah tetap tinggal di Kali Raja menjadi Raja Waigeo.
saudaranya yang kedua, yaitu Raja Vantusan. Ia mendirikan kekuasaannya di Salawati, Papua. Sedangkan Raja Mustari pindah ke Pulau Misol. Raja keempat, Van Kilimuri. Ia memisahkan diri ke Pulau Seram. Sedangkan Pintek, saudara perempuan raja ini, menurut mitos, Pintek sedang hamil tanpa suami ketika ia dewasa. Hal ini membuat malu saudara-saudaranya. Oleh karena itu, 4 raja ini berunding untuk menghanyutkan Pintek ke laut. Wah, sungguh kejam saudara laki-laki perempuan itu ya. Namun, pada akhirnya Pintek terdampar dan selamat di Pulau Numfor, Papua Barat. Pintek bertemu dengan seorang tokoh mitos baik di Numfor. Wah, sudah ganteng, baik. Lalu mereka pun ingin bertujuan untuk menikah. Sebulan kemudian, Pintek melahirkan anak laki-laki dari seorang tokoh yang baik itu. Anak laki-laki tersebut diberi nama Gura Besi atau sering disebut dengan Kura Besi. Ketika Kura Besi besar, ia kembali ke Waigeo dan bersama pamannya, Vangiwar. Anak dari Raja Vangiwar bernama Nareksati. Untuk membantu Raja Tidore berperang melawan Raja Ternate, Kura Besi pun dibantu oleh pamannya dan anak pamannya yang bernama Mareksa. Namun dalam perang itu, Kura Besi berhasil merebut kemenangan melawan Tidore. Nah, sebagai hadiah perang itu, Kura Besi pun dinikahkan dengan putri Sultan Tidore. Putri Sultan Tidore itu yang bernama Boki Taiba. Wah, pasti cantik ya. Lalu Kura Besi menikah dengan putri Tidore tersebut. Kemudian mereka kembali dan menetap di Wawiyai. Tepatnya di Waigeo, Raja Ampat, dan sampai akhir hidup mereka. Di sanalah mereka tinggal menjadi raja dan ratu sampai akhir hidup mereka. Inilah akhir, dan dari inilah cerita tentang Raja Ampat dari Tidore Naga, tepatnya yang ada di Papua Barat. Sekian dan terima kasih.